Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada kesempatan sore hari ini. Dan seperti biasa, pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran surat Al-Baqarah, memasuki 2 ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-285 dan 286. Ayat yang ke-285, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Semua menyatakan beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Orang-orang yang beriman itu menyatakan bahwa kami tidak membeda-bedakan antara para rasul. Wa qalu, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami memohon ampunan darimu, wahai Rabb kami, dan hanya kepadamulah kami akan dikembalikan. Tafsiran dari ayat ini, qala saddaqa wa ayqana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bima uhiya ilaihi min rabbih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat ini disebutkan oleh Allah bahwa beliau saddaqa, telah membenarkan dan meyakini bima uhiya ilaihi min rabbih, segala hal yang telah diwahyukan kepadanya dari Rabbnya. Wa huqqa lahu an yuqana, dan memang hak, benar adanya hal itu, sesuatu yang harus diyakini. Wal mu'minun kadzalika, orang-orang yang beriman pun demikian,
saddaqu wa amilu bil Qur'anil azim. Mereka membenarkan dan mengamalkan isi Al-Qur'an yang agung, ya, isi Al-Qur'an yang agung. Kullun minhum saddaqa billahi rabban wa ilahan muttasifan bi sifatil jalali wal kamal. Semua mereka membenarkan Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, Allah sebagai zat yang disifati dengan sifat-sifat yang agung dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keadaan orang-orang yang beriman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini dan membenarkan segala hal yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Orang-orang yang beriman pun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa membenarkan dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Semuanya orang-orang yang beriman seperti itu keadaannya. Membenarkan bahwa Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai ilahnya. Meyakini dan membenarkan bahwa Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang agung dan sifat-sifat yang sempurna. Wa anna lillahi malaikatan kiraman, dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki para malaikat yang mulia. Wa annahu anzala kutuban, membenarkan bahwasannya Allah telah menurunkan kitab-kitab. Wa arsala ila khalqihi rusulan, dan mengutus ke tengah-tengah makhluknya para rasul. Ini keadaan dan gambaran sekali lagi dari orang-orang yang beriman. Jika ada orang-orang yang beriman tapi tidak memiliki keyakinan yang seperti ini, maka keimanannya patut untuk dipertanyakan. Nah, la nu'minu nahnul mu'minin bi ba'dihim wa nunkiru ba'dahum. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman menyatakan bahwa kami mukminin tidak mengimani sebahagian mereka dan mengingkari sebagian yang lainnya. Ini yang disebut di ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara para rasul satu dengan yang lainnya. Tidak beriman kepada sebagiannya dan tidak mengingkari sebagiannya. Tapi semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diimani dengan benar. Bal nu'minu bihim jami'an. Orang-orang yang beriman itu menyatakan justru kami mengimani mereka semuanya. Wa qala ar-rasulu wal mu'minun, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman mereka senantiasa mengatakan sami'na ya rabbana ma auhaita bihi. Kami mendengar wahai Rabb kami terhadap segala hal yang telah Engkau wahyukan, wa ata'na fi kulli dzalika, dan kami taat dalam semua itu. Narju an taghfira bifadlika dhunubana, kami berharap agar Engkau dengan karuniamu dapat mengampuni dosa-dosa kami. Fa antal ladzi rabbaitana bima an'amta bihi alaina, Engkaulah yang telah mendidik kami dengan segala hal yang telah Engkau berikan berupa nikmat kepada kami. Wa ilaika wahdaka marji'una wa masiruna, dan hanya kepadamu saja kami semua akan dikembalikan, ya. Wa masiruna, dan hanya kepadamu pula akhir dari perjalanan kami. Nah, orang yang beriman meyakini bahwa tempat kembali yang terakhir adalah kehadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ayat yang ke-286 berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Siapa yang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan balasan kebaikan, dan yang melakukan kejelekan akan mendapatkan siksanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa dan salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang berat sebagaimana telah engkau bebankan kepada orang-orang yang datang sebelum kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan pula engkau bebani kami dengan sesuatu yang di luar dari kemampuan kami. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Beri ampunan kami dan rahmati kami semua. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami, berikan kemenangan kepada kami atas kaum yang kafir. Tafsiran dari ayat ini, qala dinullah yusrun la masyaqqata fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat terakhir 286 dari surat Al-Baqarah ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa agama Allah itu mudah, la masyaqqata fihi, tidak ada kesulitan apapun di dalamnya. Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini menggambarkan bahwa agama Allah itu mudah, tidak ada kesulitan dalam bentuk apapun. Fala yatlubullahu min ibadihi ma la yutiqunahu. Allah tidak menuntut dari hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Faman fa'ala khairan nala khairan. Namun Allah berjanji akan membalas setiap kebaikan dan akan membalas setiap kejelekan. Barang siapa yang melakukan kebaikan, nala khairan, ia akan mendapatkan kebaikan. Wa man fa'ala syarran nala syarran. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maka akan mendapatkan balasan berupa kejelekan. Inilah yang dimaksud dengan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'aqibna in nasina syai'an mimma aftaradtahu 'alaina. Kemudian orang-orang yang beriman dalam doanya, mereka mengucapkan Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'aqibna, jangan engkau hukum kami, in nasina syai'an, jika kami lupa dari sesuatu yang telah engkau wajibkan kepada kami, au akhtana, atau jika kami melakukan kesalahan, fi fi'li syai'in nahaitana an fi'lihi, dalam melakukan sesuatu yang sebenarnya justru telah engkau larang kami dari melakukannya. Ya. Kita secara tidak langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengakui kelemahan diri. Ya. Karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kelupaan. Ya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka sesuatu yang wajar bila kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai. Namun demikian kita diperintahkan untuk memohon ampun, ya,
kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'aqibna, wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa dari sesuatu yang telah engkau wajibkan kepada kami. Jangan pula engkau hukum kami dari sesuatu yang kami jatuh dalam kesalahan. Justru kami melakukan sesuatu yang sebenarnya telah engkau larang kami dari melakukannya. Ya. Jadi doa ini atau kalimat-kalimat ini adalah gambaran bahwa kita mengakui kelemahan diri. Ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu fakir, membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yang fakirnya fakir, yang kayanya pun tetap fakir. Semua manusia dikatakan fakir karena memang butuh kepada karunia, pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat wajar jika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tukallifna minal a'mal asyaqati ma kallaftahu min qablina minal usat uqubatan lahum. Rabbana, wahai Rabb kami, la tukallifna minal a'mal asyaqati, wahai Rabb kami, jangan engkau bebani kami dengan amalan-amalan yang berat sebagaimana telah engkau bebankan kepada orang-orang yang datang sebelum kami minal usat, dari golongan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, uqubatan lahum, sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Rabbana la tuhammilna ma la nastati'uhu minat takalif wal masaib. Wahai Rabb kami, jangan engkau timpakan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu, ya, menanggungnya, dari beban-beban wal masaib dan musibah. Wamhu dzunubana, hapuskanlah dosa-dosa kami, wastur uyubana, dan tutuplah aib-aib kami. Nah, wa'fu anna waghfir lana, ini dia. Hapuskan dosa-dosa kami dan tutup aib-aib kami, kejelekan-kejelekan kami. Wa ahsin ilaina, dan tetaplah, ya, memberikan kebaikan kepada kami. Anta maliku amrina wa mudabbiruhu, engkaulah ya Rabb maliku amrina, yang memiliki segala urusan kami dan yang mengaturnya. Fansurna ala man jahadu dinaka wa ankaru wahdaniyataka, tolonglah kami atas orang-orang yang menentang agamamu dan mengingkari keesaanmu, wa kadzdzabu nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mendustakan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al al-aqibata lana 'alaihim fid dunya wal akhirah, dan jadikanlah kesudahan yang baik itu untuk kami di dunia dan di akhirat. Dan memang sudah merupakan janji Allah untuk memberikan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu selalu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, selesai tafsiran dari Quran surat Al-Baqarah. Berikutnya kita memasuki tafsir dari Quran surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Allah berfirman, Alif Lam Mim. Tafsirannya, Alif Lam Mim sabaqal kalamu 'alaiha fi awal suratil Baqarah. Tafsiran tentang ayat ini, Alif Lam Mim, itu sudah lewat di awal dari surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah juga diawali dengan Alif Lam Mim. Ali Imran juga diawali dengan Alif Lam Mim. Ini merupakan huruf-huruf yang terputus, ya, al-hurufu al-muqatta'ah,
huruf-huruf yang terputus di awal surat. Ada 29 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf yang muqatta'ah seperti ini. Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Yasin, Toha, dan seterusnya. Ada 29 surat. Nah, tentang tafsirannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Yang pasti ya, hikmah di balik ayat yang seperti ini, yang isinya huruf-huruf yang terputus, adalah pertama menggambarkan i'jazul Quran, keindahan dan keagungan Al-Quran. Ini hikmahnya. Yang kedua, dalam rangka menentang kaum musyrikin, orang-orang yang menyaksikan kebenaran apa? Al-Quran. Ya. Itu diantara hikmah dari adanya ayat yang isinya huruf-huruf al-muqatta'ah yang terputus. Nah. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, al-hayyu yang maha hidup, au qayyum yang maha mengurusi segala sesuatu. Tafsiran dari ayat ini, qala huwallah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa Allah. Huwallah, Allah itu adalah zat yang la ma'buda bihaqqin illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Gak ada yang berhak disembah kecuali Dia, atau tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahan-sembahan apapun yang disembah selain Allah adalah batil, sekalipun disebut sebagai ilah. Ya. Sekalipun disebut sebagai ilah. Seperti ucapan kaum musyrikin dulu ketika diseru oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah engkau akan jadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Nah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Al-muttasifu bil hayatil kamilah, yang disifati dengan kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang tidak diawali dengan ketiadaan. Huwal awwalu wal akhiru, dialah yang al-awwal, yang al-akhir. Nah, inilah yang disebut dengan kehidupan yang sempurna. Kita makhluk, kita sebagai manusia juga disifati dengan sifat hidup, tetapi hidup kita diawali dari ketiadaan. Ya. Hidup kita diawali dari ketiadaan. Jadi tidak sempurna, sekalipun kita juga disifati dengan sifat hidup. Adapun Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat hidup, artinya kehidupan yang sempurna. Kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya. Al-qaim ala kulli syai'in, yang maha mengatur, ya, mengurus segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sekutu dalam hal ini. Ana agna syuraka anis syirki, aku tidak membutuhkan adanya apa? Sekutu. Allah Subhanahu wa taala sendirian dalam mengurus seluruh makhluknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ayat yang ketiga, qala nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala 'alaika, telah turun kepadamu wahai Muhammad, al-kitaba, sebuah kitab, bil haqq, kitab yang berisi kebenaran,
Ini seperti di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab la raiba fihi, yang tidak mengandung keraguan-raguan sedikit pun tentang kebenarannya. Kalau di surat Ali Imran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Subhanallah. Kalau di surat Al-Baqarah apa? Tadi dzalikal kitabu la raiba fihi. Telah turun kepadamu wahai Muhammad al-kitab bil haqq, kitab yang betul-betul penuh dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Wa anzala Taurata wal Injila, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Min qablu, sebelumnya. Sebelum apa? Al-Quran. Ini ayat yang keempatnya. Langsung. Hudal linnasi wa anzalal furqana, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, lalu Allah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, maha kuat, dzuntiqam, akan membalas siapa saja yang menentang ayat-ayatnya. Tafsiran dari ayat yang ketiga dan keempat, qala nazzala 'alaika ayyuhar rasul al-Qur'ana bil haqq alladzi la raiba fihi. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini ketiga dan keempat menyatakan bahwa telah diturunkan kepadamu wahai Rasul Al-Quran, sebuah kitab yang nyata, benar adanya, penuh dengan kebenaran, alladzi la raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun mengandung keraguan-raguan. Yashhadu ala sidqi ma qablahu min kutubin wa rusulin, menjadi saksi atas kebenaran apa yang datang sebelumnya dari kitab-kitab dan dari para rasul. Jadi turunnya Al-Quran ini sebagai saksi untuk apa? Pertama, untuk kebenaran kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang kedua, untuk membenarkan apa? Para rasul yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anzala Taurata ala Musa alaihi salam wal Injil ala Isa alaihi salam min qabli nuzulil Quran. Allah Azza wa Jalla juga menerangkan di ayat ini bahwa Allah telah menurunkan Taurat, kitab Taurat kepada Musa dan kitab Injil kepada Isa min qabli nuzulil Al-Quran, sebelum turunnya kitab Al-Quran. Li irsyadil muttaqina ilal iman, dalam rangka memberi arahan kepada orang-orang yang bertakwa, ilal iman, ya, kepada keimanan, wa salahi dinihim wa dunyahum, dan kepada kebaikan untuk urusan agamanya dan dunianya. Jadi setiap generasi umat dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Alkitab, ya. Qala wa anzala ma yufarriqu bainal haqqi wal batili, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu, yaitu Alkitab, yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Walladzina kafaru bi ayatillah al-munzilah lahum adzabun adzim. Orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah yang telah diturunkan, lahum adzabun adzim, bagi mereka azab yang besar. Wallahu azizun, Allah itu maha kuat, la yughalabu, tidak ada atau tidak bisa dikalahkan, ya. Dzuntiqam,
Allah akan membalas mimman jahada hujajahu wa adillatahu, siapa saja yang menentang hujjah-hujjahnya dan dalil-dalilnya, wa tafarrudahu bil uluhiyah, dan yang menentang keesaannya dalam hal uluhiyah. Nah, ini yang dimaksud wallah azizun dzuntiqam. Nah, dzuntiqam ini termasuk, kalaupun dikatakan sifat, maka sifatul muqabalah, sifat muqabalah, tidak tersendiri, ya, tidak berdiri sendiri, akan tetapi dalam rangka membalas, ya. Allah disifati dzuntiqam itu dalam rangka membalas siapa saja yang menentang ayat-ayatnya, menentang hujjah-hujjahnya, dan menentang dalil-dalilnya. Nah, ayat yang berikutnya yang kelima, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang luput baginya di langit, tidak pula di bumi. Tafsiran dari ayat ini, qala innallaha muhitu ilmihi bil khalaiq. Allah menerangkan bahwa sesungguhnya Allah itu ilmunya meliputi seluruh makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan seluruh makhluk, ya. Tidak ada satupun dari makhluknya yang luput dari pantauannya, yang luput dari pengetahuannya. Oleh karena itu salah satu dari nama Allah adalah Alim, Maha Mengetahui. Nah, la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang luput baginya di bumi, tidak juga di langit. Allah tahu apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktu. Nah, qalla au kathur, baik sedikit ataupun banyak, ya. Sesuatu yang kecil atau sesuatu yang besar, semuanya tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena meliputi segala sesuatu. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meliput segala sesuatu, mengetahui keadaan makhluknya baik di langit maupun di bumi, maka ini setidaknya, ya, akan menyadarkan kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk melakukan introspeksi diri, muraqabah, ya, merasa diawasi oleh Allah. Dan itu bagian dari ihsan, ya, itu bagian dari ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Karena ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Nah, berikutnya ayat yang ke-6, qala huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membentuk, yang memberikan bentuk pada kalian fil arham, tentang segala sesuatu yang ada di dalam rahim, kaifa yasha, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Al-Aziz yang maha mulia, Al-Hakim yang maha bijaksana. Yang membentuk kalian maksudnya yang menciptakan, ya, bagi kalian fil arham, apa-apa yang ada di dalam rahim. Nah, tafsirannya qala huwa wahdahu alladhi yahluqukum fi arhami ummahatikum kama yasha. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang telah menciptakan kalian di rahim ibu-ibu kalian, kama yasha, sesuai dengan kehendaknya, min dzakarin wa untha. Ada yang laki-laki, ada yang
wanita, wa husnin wa qabihin, ada yang rupanya tampan, ada yang tidak demikian, wa syaqiyyin wa sa'id, ada yang nanti binasa, mendapatkan kecelakaan, kebinasaan, ada juga yang mendapatkan kebahagiaan. Semuanya sudah diciptakan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang ada dalam rahim ibu, ya, karena ini termasuk salah satu dari 5 kunci gaib. 5 kunci gaib itu ada di akhir dari Quran surat Luqman. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kemudian apa? Wa ma tadri nafsum ma fil arham. Tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang ada di dalam rahim. Ya. Rahim ibu, rahim seorang wanita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan janin di dalamnya, kita semua enggak tahu apakah ini laki-laki atau wanita. Adapun USG atau apapun itu, alat untuk mendeteksi apa yang ada dalam rahim, itu hanya perkiraan saja, bukan sesuatu yang bersifat pasti. Ya, ada seorang ibu, ya, 5 menit menjelang dilahirkan diperiksa di USG, itu perempuan. Ternyata ketika lahir laki-laki. Ya, ketika lahir laki-laki. Jadi ini termasuk kunci gaib. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Ya. Nah, maka di ayat ini Allah tegaskan, huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian, membentuk kalian di dalam rahim ibu-ibu kalian, kama yasha, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ya. Laki-laki, wanita, yang wajahnya tampan, yang tidak demikian. Nah, soal kebahagiaannya, soal nanti akan binasa atau tidak, ini semua sudah ditetapkan. La ma'bud bihaqqin siwah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat itu menegaskan bahwa tidak ada, ya, ma'bud bihaqqin siwah. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi, disembah kecuali Dia. Ya. Al-Aziz, yang maha mulia, yang maha kuat. Alladzi la yughalab, yang tidak dapat dikalahkan. Al-Hakim fi amrihi wa tadbirihi, yang bijaksana dalam segenap urusannya, wa tadbirihi, dan pengaturannya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu namanya adalah Al-Hakim, maha bijaksana. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah sesuai dengan kebijaksanaannya. Ya. Ada seorang ibu melahirkan wanita, anak wanita. Ada lagi yang melahirkan anak laki-laki. Ada yang qadarullah cacat misalnya. Ada juga yang lahir dengan selamat. Semua itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang perlu untuk disesali. Ya. Semua sudah sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha tahu hikmah di balik itu. Nah, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, maka pada dasarnya adalah kebaikan bagi kita. Nah, karena Allah menghendaki kebaikan, ya, untuk kita semuanya. Ayat yang ke-7. Qala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu sebuah kitab, di antara ayat-ayatnya ada yang muhkam, dan itu merupakan induk dari kitab tersebut, dan ayat-ayat lainnya ada yang mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih.
Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, ada penyimpangan, maka mereka lebih cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihnya, agar dengan itu dapat menimbulkan fitnah dan menghendaki adanya tafsiran-tafsiran atau takwilan-takwilan yang lain yang tidak benar. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui soal takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang kokoh dalam hal keilmuannya, kokoh dalam hal keilmuan, gambaran dari kokoh dalam hal keimanan. Yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi, kami mengimani, ya, semua isi Alkitab. Kullun min indi rabbina, karena pada dasarnya datang dari sisi Rabb kami, baik yang muhkamnya maupun yang mutasyabihnya. Tidak ada yang mengingat akan hal ini, kata Allah, illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Tafsirannya, qala huwa wahdahu alladhi anzala 'alaikal Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa dialah Allah satu-satunya zat yang telah menurunkan kepada wahai Muhammad Al-Quran. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan ciptaan Muhammad, ya, tapi Al-Quran adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Minhu ayatun wadihatud dilalah. Di antara ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada yang wadihatud dilalah, jelas konteksnya, jelas dalilnya, mudah dipahami. Hunna aslul kitab. Dan ayat-ayat itu adalah induk atau pokok isi dari Alkitab, Al-Quran. Alladhi yurja ilaihi indal ishtibah, yang dijadikan sebagai rujukan, ya, indal ishtibah, ketika mendapati adanya kesulitan. Nah, untuk memahami ayat yang lain, karena Al-Quran itu, ya, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu kadang-kadang saling menafsirkan. Oleh karenanya ada tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, karena yang paling memahami kalam Allah adalah Allah itu sendiri, ya. Ada tafsir Al-Quran bil Quran, seperti tafsir, ya, Adwaul Bayan karya Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi itu tingkatan tafsiran yang paling tinggi. Kemudian tafsir Al-Quran bi sunnah, ya, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan seterusnya ke bawah. Nah, wa yuraddu ma khalafahu ilaihi. Jadi ayat yang muhkam, yang jelas, ya, konteksnya itu sebagai induk, ya, dari isi Al-Quran, dijadikan sebagai rujukan. Wa yuraddu ma khalafahu ilaihi, dan dikembalikan kepada ayat yang muhkam, ya, ma khalafahu ilaihi, ketika ada yang menyelisihinya. Wa minhu ayatun ukhar mutasyabihat. Di antara isi Al-Quran juga ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih ini adalah tahtamilu ba'dul ma'ani, yang mengandung, memuat sebagian makna, ya, mengandung kemungkinan sebagian makna. La yata'ayyanul murad minha, tidak ada kepastian maksud darinya, illa bidhammiha ilal muhkam, kecuali dengan menggabungkannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Jadi intinya yang disebut dengan ayat-ayat yang muhkam itu ayat-ayat yang jelas konteksnya, ya, dibaca, ketika dibaca saja sudah bisa dipahami dengan mudah. Itu ayat-ayat yang muhkam, tidak membutuhkan kepada penafsiran dan penelitian. Sedangkan ayat-ayat yang mutasyabih adalah ayat-ayat yang samar, yang butuh kepada
penafsiran dan penelitian, dan ini tidak diketahui oleh semua orang. Ya, ini tidak diketahui oleh semua orang. Ketika kita mendapati ayat-ayat yang mutasyabih, maka langkah pertama adalah mengembalikannya kepada ayat yang muhkam. Nah, karena ayat yang muhkam adalah inti dari isi Al-Quran. Nah, qala minhu ayatun ukhra mutasyabihat tahtamilu ba'dhal ma'ani la yata'ayyanu al-murad minha illa bi dhammiha ila al-muhkam fa ashabul qulubil maridah az-za'ighah. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang hatinya berpenyakit, ada penyimpangan, itu suka memanfaatkan ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, memanfaatkan ayat-ayat yang mutasyabih. Fa ashabul qulub al-maridah az-za'ighah li su'i qasdihim, disebut orang-orang yang hatinya berpenyakit dan menyimpang, li su'i qasdihim, karena memiliki tujuan yang buruk. Yattabi'una hadhil ayat al-mutasyabihat wahdaha, mereka cenderung hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih saja. Ya. Liyuthiru asyubuhat indan nas, tujuannya untuk menebar syubhat di tengah-tengah manusia, menebar keraguan, ya, di tengah-tengah manusia terhadap Al-Quran, ditabrak-tabrakan. Nih lihat, kok bertentangan ayat ini dengan ayat yang itu. Nah, selalu dicari-cari ayat yang mutasyabih. Kayyudilluhum, agar bisa menyesatkan manusia. Walita'wilihim laha ala madhabihim al-batilah. Kemudian tujuan lainnya, ya, selain menebar syubhat, keraguan-raguan di tengah-tengah manusia, adalah agar mereka dapat mentakwil Al-Quran sesuai dengan madhabnya yang batil, untuk menolak sifat-sifat Allah misalnya, ya, mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah. Nah, wala ya'lamu haqiqata ma'ani hadhil ayat illallah, dalam keadaan tidak ada yang tahu hakikat sesungguhnya dari makna ayat-ayat tersebut kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Wal mutamakkinuna fil ilmi yaqulun, adapun orang-orang yang mantap, yang kokoh keilmuannya, mereka mengatakan amanna bihadzal Qur'an, kami semua beriman terhadap Al-Qur'an ini. Ya. Ini yang paling simpel, ini yang paling selamat. Ya. Yang paling selamat adalah kita mengatakan amanna bihadzal Qur'an, kami beriman terhadap isi Al-Qur'an ini secara keseluruhan. Ya, kulluhu qad ja'ana min indi rabbina, semua isi Al-Quran itu datang kepada kami dari sisi Rabb kami, ala lisani rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lisannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, ini yang simpel, ya. Mau yang mutasyabihnya, mau yang muhkamnya, tidak jadi masalah. Kami semua beriman, ya. Apa yang disampaikan oleh Allah, sami'na wa ata'na, menyangkut hal apapun, ya, menyangkut hal apapun, baik kami memahami maknanya secara langsung atau baru kami memahami maknanya setelah kami melihat tafsirannya, ya. Wa yarudduna mutasyabahahu ila muhkamihi, orang-orang yang kokoh keilmuannya, mereka adalah orang-orang yang selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihnya kepada yang muhkamnya. Nah, qala wa innama yafhamu wa ya'qilu wa yatadabbaru al-ma'ani ala wajhiha as-sahih ulul uqulu as-salimah. Dan sesungguhnya yang dapat memahami, yang dapat mengerti, yang dapat mentadaburi makna-makna Al-Quran ala wajhiha as-sahih, dengan bentuk yang benar, adalah ulul uqul as-salimah, orang-orang yang memiliki akal sehat, ya.
Karena tidak mungkin ada satu ayat kemudian kontradiksi dengan ayat yang lainnya. Gak ada satu ayat yang bertolak belakang dengan ayat yang lainnya. Nah, jika kita merasa seperti itu, berarti kita termasuk ke dalam orang-orang yang akalnya tidak sehat. Orang-orang yang akalnya sehat itu adalah orang-orang yang dapat memahami, dapat mengerti, dapat mentadaburi seluruh makna-makna Al-Quran dengan baik dan benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini betul-betul mudah. Ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mudah, ya, untuk diingat, mudah untuk dipahami, mudah untuk ditadaburi. Kalau ada orang yang merasa kesulitan, ya, bertanya-tanya kok bisa begini, kok bisa begitu, maka ini adalah orang-orang yang sekali lagi akalnya tidak sehat dan ilmunya belum cukup, ya, belum sampai. Jadi harus belajar dulu, harus belajar dan memperbaiki kembali akalnya supaya apa? Sehat. Nah, berikutnya ayat yang ke-8, qala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami. Ini ucapan orang-orang yang akalnya sehat. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan sekali-kali engkau palingkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah, anugerahkanlah kepada kami rahmat darimu. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Tafsirannya qala yaqulun, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang ulul albab, akal, yang berakal atau yang akalnya sehat, di mana mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Rabb kami, la tasrif qulubana anil iman, jangan engkau palingkan hati-hati kami dari keimanan, bika, terhadapmu, ya. Ba'da an mananta alaina bil hidayati lidinika, setelah mananta, engkau anugerahkan kepada kami hidayah untuk mengenal agamamu, ya. Karena hidayah itu sesuatu yang mahal harganya. Ibnu Qayyim sampai mengatakan, wa a'dhamun ni'mah fahiya ba'dal hidayah. Kenikmatan yang paling besar itu adalah setelah datangnya apa? Hidayah. Wa a'dhamul musibah, sedangkan musibah yang paling besar itu fahiya ba'dal dhalalah, adalah setelah datangnya apa? Kesesatan. Ya, jadi nikmat yang besar adalah hidayah, musibah yang terbesar adalah kesesatan. Kalau musibah berupa gempa, tsunami, dan apapun itu, meskipun membuat hati kita bersedih karenanya, itu tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan musibah berupa apa? Kesesatan, na'udzubillah. Kita bisa saksikan, ya, dari segala hal yang mungkin terjadi dari penyimpangan-penyimpangan orang pada zaman sekarang ini. Ya kan, ada yang mengaku nabi, ada yang mengikutinya. Sampai pernah ada yang mengaku sebagai malaikat, ada juga yang menjadi pengikutnya. Ini kesesatan luar biasa, ini musibah. Ya. Ini musibah. Sampai kita terheran-heran karenanya, kok bisa terjadi seperti ini? Ya. Itu musibah. Nah, maka patut untuk kita, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan Allah palingkan kita setelah kita mendapatkan apa? Hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan kami, hati-hati kami dari keimanan, setelah engkau anugerahkan kepada kami petunjuk mengenal agamamu. Wamnahana min fadlika rahmatan wasi'atan. Wamnahna
min fadlika rahmatan wasi'atan, dan berikanlah kepada kami dari karuniamu rahmat yang luas. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Kathirul fadl, al-wahhab itu artinya kathirul fadli wal ata, banyak keutamaan karunianya, wal ata, dan banyak apa? Pemberiannya. Tu'ti man tasha bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi, ya, tanpa batas kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan makhluknya. Nah, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala baqin, akan tetap abadi, tidak akan pernah ada habisnya. Oleh karena itu, jika kita minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah, ya, zat yang tidak akan pernah habis apa yang ada di sisinya. Nah, dan Allah semakin senang ketika kita meminta kepadanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.